Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuska Fadia Zahra dengan NIM 0271231004. Saya berasal dari program studi Diploma 3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan teori dari Carol Kuhltau dalam tema materi Information Seeking Theory. Nah, Information Seeking Theory ini merupakan salah satu submateri dari mata kuliah penelusuran informasi yang diampu oleh Ibu Atika Nurlatifah Hanum, SOSMA. Mari kita mulai penjelasannya. Oke. Untuk Information Seeking Theory dari Carol Kuhltau itu memiliki 6 tahapan yang saya temukan di beberapa jurnal. Yaitu yang pertama itu ada tahap inisiasi atau initiation, yang kedua itu ada tahap seleksi atau selection, yang ketiga ada tahap eksplorasi atau exploration, dan yang keempat itu ada tahap formulasi atau formulation. Yang selanjutnya ada tahap pengumpulan atau collection, dan yang terakhir itu tahap presentation. Saya akan mulai menjelaskan dari masing-masing tahapan, tetapi saya mohon maaf sebelumnya untuk gambarnya mungkin ini hasilnya mirror di video ini, tapi nanti akan saya cantumkan gambarnya di samping sini. Oke, untuk keenam tahap ini dimulai dari tahap pertama, dimulai dari gambar yang di tengah itu initiation, tahap inisiasi, dimana tahap awal dari seseorang memulai pencarian kebutuhan informasi. Tahap awalnya ini dimulai dari seorang pengguna informasi yang ingin mencari kebutuhan informasinya. Jadi sebagai contoh, ada seorang mahasiswa yang diberikan tugas esai oleh dosennya, tetapi ia itu bingung harus memulainya dari mana, karena baginya topik informasi itu topik dari esai yang diberikan oleh dosennya itu topiknya sangat luas. Jadi ia bingung harus memulainya itu dari mana. Dan esai yang diberikan oleh dosennya itu ada satu topik, yaitu perubahan iklim. Jadi dia mulai mempunyai inisiasi untuk mencari kebutuhan informasi dari berbagai sumber. Dan juga bisa dikatakan tahap inisiasi ini tahap di mana seseorang pengguna informasi itu mulai menyadari adanya kebutuhan informasi yang mengharuskan ia memikirkan topik apa yang akan dicari di tahap selanjutnya. Oke, untuk tahap yang kedua itu ada di bagian sebelah sini, itu tahap seleksi atau selection, di mana tahap selection ini merupakan tahap lanjutan yang dilakukan oleh pengguna informasi. Jadi informasi yang didapatkan itu mulai dipetakan atau dikelompokkan menjadi beberapa sumber informasi. Jadi seseorang itu atau pengguna informasi itu mulai mempersempit topik pencarian dan memilih topik apa yang akan dispesifikkan untuk dibahas dari kebutuhan informasi awal yang dibutuhkan. Jadi sebagai contoh, ini lanjutan contohnya dari contoh tahapan pertama. Jadi mahasiswa itu tuh mulai membaca sebuah ringkasan-ringkasan singkat tentang perubahan iklim, menyesuaikan esai yang diberikan oleh dosennya tersebut. Jadi dia mulai memfokuskan topik apa yang akan diangkat dalam esai tersebut, dan dia memilih fokusnya itu pada perubahan iklim pada pertanian. Jadi tahap seleksi ini dia tuh mulai mencari sumber-sumber apa sih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sang mahasiswa tersebut.
Oke, untuk tahap selanjutnya itu merupakan tahap exploration di sini, atau tahap eksplorasi, di mana seorang yang membutuhkan informasi ini mulai mencari informasi itu di berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Karena yang kita tahu, informasi itu sangatlah luas dan tidak terbatas jika kita mau mencarinya atau mengeksplornya lebih dalam lagi. Jadi topik yang dipilih itu tentunya banyak dibahas di berbagai sumber. Jadi tahap ini dilakukan jika informasi itu mengalami kesulitan untuk ditemukan dari satu sumber saja. Jadi sang pengguna informasi itu dapat mencari informasinya di berbagai banyak sumber. Nah, dengan contohnya itu mahasiswa yang tadi mulai mencari informasi di berbagai banyak sumber seperti jurnal atau berita atau juga buku yang mendukung tentang topik yang dibahas olehnya. Untuk apa dia mulai mencari sumber-sumber informasi tersebut? Tentunya untuk dia memahami bagaimana perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian di berbagai negara, misalnya seperti itu. Jadi dia mulai mendapatkan ragam informasi, dan ujung-ujungnya juga dia akan bingung tentang perspektif mana yang lebih relevan dari berbagai sumber itu tersebut. Jadi akan dilanjutkan di tahapan yang selanjutnya. Oke, untuk tahap yang keempat ada di sebelah sini, itu tahapan formulation atau tahapan formulasi, di mana tahap ini nih sebuah tahap penentuan karena pengguna informasinya sudah menemukan informasi yang dibutuhkan, karena sudah mencari sumber-sumber informasinya juga dari tahap eksplorasi itu sudah mendapatkan sumber-sumbernya. Jadi sang pengguna informasi itu mulai menghimpun atau mengumpulkan informasi-informasi yang ditemukan itu dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan sang pengguna informasi itu. Jadi bisa dikatakan sebagai tahap ini nih tahap mengumpulkan sumber-sumber informasi dan dijadikan sebuah ide atau gagasan yang akan dibahas oleh sang pengguna informasi tersebut. Jadi sebagai contoh, sang mahasiswa tadi sudah menemukan banyak informasi atau banyak sumber yang membuat ia tuh bisa memfokuskan satu titik topik apa yang akan dibahas, yaitu kan tentang perubahan iklim pada pertanian di berbagai negara. Jadi dari jurnal-jurnal atau sumber informasi yang dia dapatkan, jadi ia menarik kesimpulan jika dampak terbesar dari perubahan iklim terhadap pertanian itu adalah ketersediaan air dan pola cuaca ekstrim. Jadi dia sudah memiliki satu fokus yang ditetapkan sebagai pembahasan dari esai dia tersebut. Oke, tahap yang kelima itu ada tahap pengumpulan atau collection, ada di sebelah sini. Nah, itu merupakan tahap lanjutan tahapan dari tahapan yang keempat atau tahapan formulation, di mana informasi itu mulai dikumpulkan, dicatat, dan diubah ke dalam masing-masing kebutuhan sang pengguna. Jadi di tahapan ini mulai mengumpulkan atau mencatat serta meringkas semua hasil-hasil yang didapatkan dari sumber-sumber informasi yang ditemukan oleh sang pengguna informasi tersebut. Jadi dia mulai mengumpulkan ide atau gagasan-gagasan yang relevan menyesuaikan tema yang akan dibahas oleh sang pengguna informasi. Tentunya juga mencatat teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahasnya secara spesifik. Nah, sebagai contohnya itu
mahasiswa itu mulai mengumpulkan dan mencatat informasi-informasi yang spesifik serta sumber terpercaya tentang pola curah hujan dan kekeringan yang berdampak pada hasil panen, sesuai tema yang dari tahapan awal tersebut. Jadi di tahapan ini sang pengguna informasi itu mulai mengumpulkan dan membuat informasi itu menjadi sebuah ide atau gagasan menyesuaikan dengan kebutuhan tugas mereka atau kebutuhan informasi mereka. Oke, yang terakhir tahap keenam itu merupakan tahap presentation, ada di sebelah sini. Nah, presentation atau presentasi ini merupakan tahap akhir dari tahapan kebutuhan informasi dari tahapan awal hingga tahapan presentation. Tahapan presentation ini merupakan tahapan di mana seseorang pengguna informasi itu mulai menyajikan informasi yang ada atau informasi yang sudah diolah ke dalam bentuk laporan, misal laporan, presentasi, atau menyesuaikan bentuk kebutuhan informasi dari mereka. Misalnya dari mahasiswa yang tadi itu kan dia sudah mulai dari tahap awal hingga tahap presentation, dimana berarti hasil akhirnya itu mahasiswanya itu mulai menyusun esai berdasarkan informasi-informasi yang dikumpulkan dari tahap pertama hingga tahap kelima itu, dan disajikan dalam bentuk tulisan akademik karena tugas awalnya itu kan tugas esai, jadi disajikannya dalam bentuk akademik. Jadi kesimpulannya dari tahap keenam itu, tahap presentasi itu, dia sang pengguna atau sang pengguna informasi itu mulai menyajikan atau menghasilkan sebuah karya ilmiah atau semacamnya, karena sudah melewati tahapan-tahapan yang dilalui untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Jadi dari keenam tahapan itu merupakan tahapan pencarian informasi melalui kebutuhan sang pengguna informasi tersebut, mulai dari tahapan initiation, kemudian ada tahapan selection, exploration, terus formulation, dilanjutkan dengan tahapan collection hingga presentation. Jadi dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir secara berurutan itu akan mempermudah kita mencari informasi, dan juga tentunya kebutuhan informasi kita akan tercapai atau terpenuhi. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai tahapan pencarian informasi dari Carol Kurtau. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.